Ini dia 25 fakta seputar Ultraman yang mungkin belum kalian tahu. Pertama, Ultraman King muncul pertama kali di series Ultraman Leo. Ultra Seven adalah satu-satunya yang mengenalinya waktu itu. Kedua, Ultraman 3 versi Tsubasa Madoka atau anak kedua Daigo dan Reina hanya bisa menggunakan basic form yaitu multi-type. Ketiga, Ultraman pernah memecahkan rekor dunia sebagai series dengan spin-off terbanyak. Keempat, Ultraman Ginga awalnya direncanakan berada pada universe yang sama dengan Ultraman Gaia. Hikaru Raido atau Human Host Ultraman Ginga harusnya jadi mahasiswa di kampus yang sama dengan Gamu atau Human Host Ultraman Gaia. Kelima, lagu opening Ultraman Ginga yang berjudul Ginga no Hasha dinyanyikan pengisi suara Ultraman Zero bersama Takami atau gitaris band The Alpha yang menyanyikan lagu opening Ultraman Ginga Season 2. Keenam, suara berubah Ultraman Zero di film Ultraman Saga adalah gabungan suara Leo Ring dan Ultra Eye. Ketujuh, para cast Ultraman Op seperti Hideo Ishiguro, Matsuya Miyabi, dan Takaya Aoyagi ikut menyanyikan ending song Ultraman Op. 8. Suara color timer Ultraman Cosmos di movie The Blue Planet adalah suara color timer Ultraman Dyna. 9. Pengisi suara Grand Ultraman 3 di movie Final Odyssey diisi sendiri oleh Hiroshi Nagano. Itu kenapa Grand Ultraman 3 di series dan movie beda banget guys. 9. Timeline series Mega Monster Battle adalah 50 tahun setelah series Ultraman Mebius. 10. Pemeran Reina Yanase adalah anak dari pemeran Shin Hayata atau Ultraman pertama. 11. Takami Yoshimoto awalnya tidak tertarik berperan di Ultraman 3 yang target penontonnya adalah anak-anak. 12. Raymond dalam mode Burst Mode adalah salah satu Reonix terkuat sebelum kemunculan Belial dan Rebatos. 13. Desain early style Ultraman Belial adalah modifikasi dari desain Ultraman Jazz. 14. Desain Arc Belial harusnya lebih ke humanoid atau bahkan robot, namun hasil akhirnya malah lebih ke monster. Kostum ini juga agak sulit dirawat dan sangat rapuh selama pembuatan film karena pembuatan kostumnya terlambat dari jadwal. Itu kenapa di versi Tech Show, kostum Arc Belial sering dibuat dengan balon. 15. Ultraman Noah adalah Ultraman dengan host terbanyak. 5 diantaranya adalah manusia dan sisanya alien yang tidak diketahui. 16. Ultraman Neos dibuat berdasarkan Ultraman Embah, sedangkan Ultra Seven Tuan berdasarkan Ultra Seven. Bisa diibaratkan Embah dan Seven berada di satu series yang sama, di mana Seven menjadi secondary ultranya Embah. 17. Ultra Seven X adalah bentuk Ultra Seven setelah mendapat human host, yaitu seorang pria bernama Jin. 18. Ultraman Max dan Mebius tidak punya ending song. 19. Ultraman Nexus harusnya punya opening ketiga yang berjudul Noah Kisekyo Sono Teni. Lagu ini juga sekaligus jadi theme song untuk Ultraman Noah. Walaupun dibatalkan, lagunya masih diputar di episode 1 New Ultraman Retsuden dan bisa kita dengar di YouTube. 20. Ultraman Mebius harusnya punya movie kedua yang berjudul Ultraman Mebius and Ultra Brother 2, di mana Taro akan jadi main karakternya dan melanjutkan cerita Ultraman Story yang tayang tahun 1984. 21. Alih-alih Ultraman Mebius yang waktu itu sangat populer, Ultraman 3 malah dipilih sebagai main karakter di movie X Ultra Brother. Namun hasilnya movie ini malah jadi salah satu movie Ultraman dengan pendapatan terbanyak guys. 22. Dyna adalah Ultraman canon pertama yang punya warna biru di tubuhnya. 23. Walaupun Trigger Throat bisa menerima kekuatan Eternity Core dengan lebih baik, Glitter Trigger Eternity masih dikatakan sebagai form terkuat Ultraman Trigger. 24. Ultraman Op mendapatkan kartu Ultraman 3 setelah mengalahkan Bagatanozoa, satu arc tepat sebelum Guy bertemu Natasha di hutan Rusalka. Dan 25. 3 Dark, 3 Blast, dan 3 Tornado harusnya punya desain dan kepala yang berbeda-beda, namun karena keterbatasan waktu, rencana itu dibatalkan dan hanya meng-repaint kostumnya.